Halo kawan-kawanku, kembali lagi bersama saya di sesi Gebut Bersama Matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang vektor dalam rangka menemani kalian, kawan-kawanku, yang akan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian dalam belajar dan meningkatkan pemahaman kalian tentang vektor. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, diketahui A dan B vektor-vektor pada bidang datar sehingga A tegak lurus A plus B. Jika besar A dibanding besar B sama dengan 1:2, maka besar sudut antara A dan B adalah. Baik, kita perlu meninjau bagaimana secara geometri vektor ini terbentuk. Kita misalkan ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Jumlah dari keduanya membentuk sudut 90 derajat terhadap vektor A. Kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah vektor A plus B. Karena ini 90 derajat, kemudian kita tentukan sudut antara A dan B, maka kita misalkan ini dengan theta. Ingat, dengan prinsip penjumlahan jajar genjang, kita dapatkan besar dari bagian ini akan sama dengan vektor A. Sedangkan besar dari vektor A tadi adalah 1, sehingga di sini 1 juga. Kemudian besar vektor B adalah 2. Kita ambil bagian segitiga yang mengandung sudut theta. Kita ketahui bahwa nilai sin theta adalah 1/2. Sisi depan dibanding dengan sisi miring, hipotenusa. Sehingga theta kita dapatkan bernilai 30 derajat. Nilai ini menjadi acuan kita untuk menentukan sudut antara A dan B. Sudut antara A dan B kita dapatkan sebesar theta plus 90 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut antara kedua vektor tadi adalah 120 derajat. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui vektor A 46, B 34, dan C P 0. Jika C min A tegak lurus dengan B, maka kosinus sudut A dan C adalah. Jadi kita perlu meninjau nilai P di C. Kita tinjau sedemikian rupa kita dapatkan nilai P tersebut. Kita bisa gunakan dengan prinsip perkalian skalar dengan beracuan tegak lurus antara dua vektor C min A dengan B, di mana nilai dot product atau perkalian skalar tadi harus bernilai 0 karena tegak lurus. Ingat, perkalian antara dua vektor di mana sudutnya tegak lurus atau 90 derajat, maka hasilnya akan 0 karena di sini adalah 90 derajat. Ini kasus umum. Kita aplikasikan prinsip perkalian skalar ini di perkalian antara C min A dengan B. Kita tentukan terlebih dahulu vektor C min A. C adalah P0, kemudian A adalah 4, 6. Sehingga kita dapatkan P min 4 dan min 6 untuk vektor C min A. Selanjutnya kita kalikan secara skalar C min A dot B. Hasilnya adalah 0. C min A tadi adalah P min 4, kemudian min 6, dot B. B adalah 3, 4. Kita kalikan secara bersesuaian antara elemen atau komponen yang letaknya bersesuaian.
3 kali dengan P min 4, kemudian 4 dikali dengan min 6. Sehingga kita dapatkan 3 kali P adalah 3P, kemudian 3 kali min 4 adalah min 12, kemudian min 6 kali 4 adalah min 24. Kita dapatkan 3P min 36 sama dengan 0. 3P sama dengan 36, sehingga P sama dengan 36 bagi 3 adalah 12. Kita simpan nilai P tadi, lalu kita tentukan kosinus sudut antara A dan C. Ingat, nilai kosinus sudut bisa kita dapatkan dari perkalian skalar. Sehingga cos antara A dan C, kita misalkan cos alfa, adalah perkalian skalar antara A dan C dibanding dengan panjang vektor A dan panjang vektor C. Ini bukan perkalian dot ya, karena ini adalah besaran skalar. A adalah 46, kemudian C adalah P0, di mana P adalah 12. Kemudian A adalah, ingat, besar A kita bisa dapatkan dari akar jumlah kuadrat dari seluruh komponen vektor A. Komponen vektor A adalah 4 dan 6. Kita kuadratkan semuanya dan jumlahkan. Kemudian untuk komponen vektor C adalah 12 dan 0. Kita kuadrat dan kita akarkan. Sehingga kita dapatkan perkalian skalar bagian pembilang 4 kali 12 adalah 48 dan 6 kali 0 adalah 0. Bagian besar vektor A adalah akar 52 karena 16 ditambah 36. 16 didapat dari 4 kuadrat, 36 didapat dari 6 kuadrat. Kemudian 12 kuadrat adalah 144, atau bisa kita langsung hilangkan nanti. 48 sama dengan 52 adalah perkalian antara 4 dan 13. Sehingga kita bisa keluarkan nanti nilai 4, kemudian ini 144 saya biarkan lagi. Kita lanjut di sini. Bagian pembilang tetap 48, kemudian 4 kali 13, 4 bisa dikeluarkan dari akar menjadi 2 akar 13. Kemudian akar 144 adalah 12. Kita bisa sederhanakan, 48 bagi 2 adalah 24, kemudian 24 dibagi 12 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 per akar 13. Kita bisa rasionalkan bentuk ini menjadi seperti ini. Kita kalikan dengan sekawan penyebut sehingga hasilnya adalah 2 per 13 akar 13. Jadi nilai cos alfa atau cos sudut antara A dan C adalah 2 per 13 akar 13. Kita dapatkan hasilnya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diberikan limas TABC, berarti alasnya adalah segitiga ABC. Misalkan vektor U adalah TA, vektor V adalah TB, vektor W adalah TC. Jika P adalah titik berat segitiga ABC, maka vektor TP bernilai berapa? Baik, kita bisa gambarkan terlebih dahulu bentuk limasnya tadi. Kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi titik ini di bawah adalah titik pertemuan atau titik berat dari segitiga ABC. Kita simbolkan dengan P. Kemudian ini ada sudut-sudut ABC. Titik puncaknya adalah T. Kemudian TA adalah vektor U. Kemudian vektor V adalah TB. Kemudian vektor W adalah TC. Jadi kita bisa ketahui bahwa dengan titik berat panjang ini, bagian ini bernilai 1/3
kemudian ini bernilai 2/3 bagian dari A sampai D, misalkan seperti itu. Sehingga kita dapatkan bahwa vektor AP sama dengan 2/3 dari vektor AD. Kemudian tadi kita bisa dapatkan bahwa perbandingan BD dengan DC adalah 1/1. Selanjutnya kita ambil segitiga BCT, bagian sisi tegak. BCT kita gambarkan seperti ini, dimana titik tengahnya bagian BC adalah D, sehingga kita bisa misalkan bagian ini karena panjangnya sama 1/1, dimana ini adalah M, dimana ini adalah N. Dengan prinsip perbandingan TD kita bisa dapatkan bernilai M kali TB plus N kali TC per M plus N. Jadi menyilang, TC pasangannya dengan N, sedangkan TB pasangannya dengan M. Kita masukkan nilainya. M bernilai 1, maka biarkan TB saja. TB adalah vektor V. Kemudian N bernilai 1 juga, sehingga TC adalah vektor W. Kemudian bawah, karena M dan N 1 semua, maka bisa kita jumlahkan, hasilnya 1 plus 1 adalah 2. Berarti kita dapatkan TD bernilai seperti ini. Kita simpan. Selanjutnya kita tentukan vektor AD. AD kita dapatkan dari AT runutan ke atas, AT, kemudian TD. Jadi AD sama dengan AT plus TD. Kita masukkan nilainya, di mana AT adalah negatif U karena berlawanan dengan TA. TA adalah U, AT adalah negatif U. Kemudian TD kita sudah dapatkan tadi, V plus W per 2. Kita samakan menyebut min 2U plus V plus W per 2. Seperti ini ya, vektor AD. Sehingga dari bentuk ini kita dapatkan AP sama dengan 2/3 dari AD. Nilainya seperti ini. Bagian pembilang biarkan seperti biasanya per 2. Kita bisa sederhanakan bagian ini, 2 dengan 2 kita hilangkan, sehingga menyisakan 1/3 min 2U plus V plus W. Jadi AD seperti ini. Kita bisa simpan. Kemudian kita langsung tentukan TP yang ditanyakan di soal. Vektor TP sama dengan, kita runut ya, TA plus AP. Dimana tadi nilai AD dan AP kita sudah dapatkan. Di sini AP ya, ini ya. Ini AP. Sedangkan TA adalah U. Dan AP adalah 1/3 min 2U plus V plus W. Kita samakan penyebut, sehingga kita dapatkan 1/3. Kemudian U adalah 3U min 2U plus V plus W. Jadi ketika ini kita kembalikan ke sini, 1/3 kali 3U hasilnya adalah U. Ini adalah vektor TP. Kita sederhanakan bentuknya. 1/3 3U min 2U pasti U ya. Kemudian V tetap biarkan seperti sebelumnya. Dan kita dapatkan vektor TP bernilai seperti ini. Jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Kali ini kita
dapatkan soal perbandingan vektor. Suatu segitiga ABC, titik L membagi BC dengan perbandingan 1:2. Titik M membagi AC dengan perbandingan 2:13. Kemudian titik N adalah titik perpotongan AL dan BM. Tentukan perbandingan AN banding NL. Sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Segitiga ABC kurang lebih seperti ini ya. Ini B, A dari sini saja. Kemudian ini C. BC perbandingannya 1:2 untuk L ya. Misalkan L di sini, sehingga ini adalah 1, ini adalah 2. Kita simpan, kemudian AC membagi dengan perbandingan 2:13. Titik M tadi ya. Kecil sekali ya ini ya. M bagian sini bernilai 2, kemudian MC adalah 13. Kita misalkan perbandingan AN banding NL adalah P banding Q. Kemudian kita runut vektor BN. Vektor BN N tadi belum digambar ya, perpotongan tadi ini N, maaf, BN Q BA, di mana AN adalah P, NN adalah Q. Dengan perbandingan terbalik maka Q pasangannya dengan BA, kemudian dijumlah dengan P BL per P plus Q. Selanjutnya kita masukkan Q BA, kita misalkan dengan A, kemudian P tetap, sehingga kita dapatkan P 1/3 B per P plus Q. Kita simpan seperti ini ya, PN. Selanjutnya kita tentukan perbandingan AM dan MC, sehingga kita akan dapatkan nilai dari BM. Kita ketahui bahwa perbandingan AM banding MC sama dengan 2:13. Sehingga kita dapatkan perbandingan BM 13 BA plus 2 BC, sehingga kita dapatkan bagian bawahnya adalah 13 plus 2. Kemudian BA kita bisa ubah menjadi A 13 ya, plus 2 BC. BC kita bisa ubah menjadi B, kemudian penyebutnya menjadi 15. Kita simpan bentuk ini BM ya, ini BM. Kemudian BN sudah kita dapatkan, sehingga BN banding NM adalah X banding Y. Kita misalkan seperti itu, sehingga BN banding BM pastinya berbeda ya, X banding X plus Y. Jadi lebih komplit BM-nya. Kemudian kita bisa korespondensi nilai dari BM dan BN. Seperti ini penulisannya. BM per BN adalah vektor, di mana BM adalah X plus Y, kemudian BN adalah X saja. Baik, selanjutnya kita ubah. Karena kita sudah tahu nilai BM dan BN, kita bisa ubah menjadi seperti ini. X BM sama dengan X plus Y BN ya. Kita dapatkan X kali BM, di mana BM adalah 13A plus 2B
per 15 sama dengan bertarung X plus Y, di mana BN adalah Ki A plus P sepertiga B per P plus Q. Kita lihat bahwa unsur A di sini mengandung nilai yang bersesuaian. Jadi nilainya harus sama untuk koefisien dari A. Kita ambil koefisien A atau unsur A adalah 13 per 15X, sama dengan untuk ini adalah X plus Y Q per P plus Q. Kemudian kita kalikan 2. Seperti itu nantinya. Kalikan 2. Kemudian untuk unsur B adalah 2 per 15X sama dengan X plus Y Q plus P plus Q. Ini adalah sepertiga ya. Sepertiga P. Sehingga kita dapatkan 2 persamaan untuk dieliminasi. Jadi bagaimana kita mengeliminasi persamaan ini? Tentunya kita bisa mencoret nilai yang bersesuaian, dengan catatan kita samakan komponennya. Kemudian unsur B kita kalikan 23 ya. 13 sehingga nanti kita sama nilainya dengan ini, bagian ini. Kita hilangkan untuk komponen X ya. Karena ini sudah dikalikan, kita anggap sudah memiliki perkalian ya. Kita lanjut ke sini. Karena tadi di bagian atas adalah 13, maka dikali 2 adalah 26 per 15 sama dengan X ya, maaf. X sama dengan 2 X plus Y Q P plus Q. Kemudian yang bagian bawah adalah 26 per 15 X lagi. Ini bagian ini adalah 13 X plus Y. Kemudian ini adalah sepertiga P per P plus Q. Kita kurangkan sehingga bagian ini kita bisa hilangkan. Kita eliminasi sehingga kita dapatkan bagian-bagian tertentu yang nilainya bisa sama. Untuk sepertiga P bisa tetap, kemudian 2 juga bisa tetap, sehingga kita bisa sama dengankan ini keduanya menjadi seperti ini. X plus Y Q P plus Q sama dengan 13 X plus Y sepertiga P P plus Q. Kita bisa coret nilai yang sama seperti ini. Kemudian menyisakan 2 Q sama dengan 13 per 3 P, sehingga Q bernilai 13 per 6 P ya. Maka P banding Q adalah 6 per 13. Dimana kita kembalikan tadi bahwa P dan Q seperti tadi ya. P dan Q adalah perbandingan AN banding NL. Sehingga jawaban dari soal ini adalah AN banding NL 6 per 13. Kita runut dengan membentuk persamaan untuk dieliminasi sehingga vektor-vektor yang kita inginkan bisa kita tentukan nilainya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 5. ABCD adalah jajar genjang di mana terdapat titik Q di tengah BC. Titik P membagi AB dengan perbandingan 17 banding 3. Kemudian titik R adalah titik potong AQ dan DP.
tentukan perbandingan DR dan RP. Kita gambar terlebih dahulu jejar genjangnya. Kita gambarkan seperti ini, kemudian ada A, B, C, D, dan kita tentukan letak titik-titik yang sudah diketahui di soal. Titik Q tepat di tengah dari BC, maka di sini ya Q. Kemudian P membagi AB dengan perbandingan 17:3. 17:3, kemudian ini 1:1 karena sama nilainya. Selanjutnya titik R adalah titik potong AQ dan DP. Nah, kita bisa tentukan nih koordinat R melalui perbandingan lagi. Jadi kita misalkan terlebih dahulu yang ditanyakan DR banding RP, DR banding RP sama dengan, kita misalkan dengan LM, L banding M. Simpan dengan baik ya kita. Kemudian kita langsung masuk ke tinjauan AR yang merupakan bagian dari perbandingan AQ, di mana AR adalah 17 dibanding 20 karena 20 adalah perjumlahan dari 17 tambah 3 kali dengan AB, kemudian M kali B per LM, L plus M. Kemudian kita dapat ketahui bahwa BQ banding QC bernilai 1:1 karena nilainya sama. Selanjutnya kita telusuri vektor AQ yang pada akhirnya kita tentukan R ya. AQ terlebih dahulu kita susun adalah AB plus AC per, bisa per 2 ya. Selanjutnya kita bandingkan AR dengan RQ. AR dengan RQ. Seperti itu. AR EQ. Kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. X banding Y. Ini adalah permisalan. Sehingga AR banding AQ sama dengan X banding X plus Y. Sehingga kita dapatkan X AQ sama dengan X plus Y AR. AQ sudah kita dapatkan, besarnya adalah AB plus AC per 2, di mana AB plus AC per 2. Kemudian X plus Y 17/20 AB plus MB. Jangan lupa untuk pernya adalah L plus M sesuai perbandingan dari yang kita misalkan sebelumnya. Tulis secara utuh. X sama dengan X plus Y kali L 17/20 per L plus M. Selanjutnya kita eliminasi dengan persamaan 2, di mana ada 2 di sini, kemudian dikali dengan M per LM. Selanjutnya kita eliminasi sehingga X habis ya. Kemudian sama dengan 0, sama-sama 0, maka kita bisa sama dengankan X plus Y kali L 17/20 L plus M sama dengan 2X plus Y M per L plus M. X plus Y nya kita bisa habiskan, begitu juga dengan L plus M, sehingga kita dapatkan perbandingan L per M adalah 20 kali 2 per 17, dimana ini adalah 40 per 17, sehingga DR banding RP bernilai
40/17. Seperti itu. Ya, sekian dari saya di sesi gabut bersama matematika kali ini. Semoga bisa menjadi teman belajar kalian. Jangan lupa untuk semangat dan semoga sukses untuk kalian, kawan-kawanku. Sampai jumpa.